Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Rapot Radio on Podcast edisi Kamis 14 Agustus 2025. Tribuners, seperti biasa di Rapot ini akan ada berbagai informasi, mulai dari informasi cuaca, kemudian juga informasi mengenai gempa dan info gelombang serta ada jadwal kapal, dan nanti ada sekitar 3 berita yang akan kita bacakan. Untuk kalian yang mau bergabung silakan boleh banget lewat kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon, serta yang mau request dibacain berita apa ditulis saja di kolom komentar, ataupun mau kirim-kirim salam untuk keluarga, sahabat, teman ataupun pasangan juga boleh banget. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga dipersilakan, atau mau menanggapi sejumlah informasi yang nanti dibacain juga dipersilakan. Nah, Tribuners, di rapot kali ini seperti biasa kita selalu mulai dengan informasi mengenai perkiraan cuaca di Maluku, dan selalu berdasarkan data dari BMKG untuk hari ini. Yang pertama di Maluku Tengah, cuacanya itu diprediksi berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 90 sampai 98%. Lalu untuk Maluku Tenggara itu cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 sampai 81%. Dan Kepulauan Tanimbar cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius serta kelembapan udara di 61 sampai 87%. Berikutnya ada di Pulau Buru dengan cuaca hujan ringan, suhu udara di 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 89 sampai 98%. Berikutnya untuk Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan, suhu udara di 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di 64 sampai 94%. Next, untuk Seram bagian barat, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 84 sampai 99%. Kemudian untuk Kepulauan Aru, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 71 sampai 91%. Berikutnya Maluku Barataya dengan cuaca berawan dan suhu udara di 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 66 sampai 72%. Lalu ada Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 24 sampai 30 derajat Celcius, lalu kelembapan udaranya di 95 sampai 99%. Nah, untuk Kota Ambon sendiri Tribuners, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 90 sampai 97%. Nah, untuk Kota Ambon ini memang terkonfirmasi sekali ya Tribuners, dari sejak subuh tadi memang intensitas hujan sudah mulai tinggi ya. Sampai hari ini juga masih hujan tapi intensitasnya udah mulai rendah. Nah, untuk Kota Tual Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 73 sampai 82%. Berikutnya kita punya informasi gelombang Tribuners untuk hari ini. Itu diperkirakan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, berpeluang terjadi di beberapa perairan, mulai dari perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, perairan utara Maluku Tengah, lalu di perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur di bagian utara, lalu perairan Seram bagian timur bagian selatan, kemudian perairan Seram bagian timur di Pulau Gorong, lalu perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru,
lalu perairan barat Kepulauan Tanimbar, ada juga di perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Untuk saran keselamatannya Tribuners, pastinya harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri Tribuners, tentunya apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, serta untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo dan juga kapal pesiar, itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Dan juga ini imbauan dari BMKG tentunya, Tribuners dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk tetap selalu waspada. Berikutnya kita punya informasi gempa Tribuners per hari ini itu ada 4 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG Maluku. Yang pertama itu di pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur terjadi gempa dengan magnitudo 4,8 di 164 km barat daya Nambrole, Buru Selatan, kemudian di 192 km barat daya Ambalau, Buru Selatan, di kedalaman 317 km. Kemudian pada pukul 10 lebih 12 waktu Indonesia Timur juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,5 di 156 km selatan Banda, Maluku Tengah. Lalu di 205 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar di kedalaman 94 km. Selanjutnya pada pukul 10 lebih 19 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 di 45 km tenggara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya, dan juga di 52 km timur Pulau Masela, Maluku Barat Daya di kedalaman 88 km. Dan terakhir ini di pukul 11 lebih 28 menit terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,6 di 139 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya, dan juga di 142 km timur laut Tepa, Maluku Barat Daya di kedalaman 173 km. Namun beberapa gempa yang terdeteksi di Tribuners masih tergolong rendah dan tidak berpotensi terjadi tsunami. Jadi masih tidak begitu dirasakan ya oleh masyarakat di pemukiman di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. Berikutnya kita punya informasi mengenai jadwal kapal Tribuners. Yang pertama, kita punya jadwal KM Ngapulu yang hari ini 14 Agustus itu berangkat dari Kaimana pada pukul 10 pagi tadi dan akan tiba di Dobo sebentar malam jam 7. Lalu nanti berangkat dari Dobo itu jam 9 malam nanti. Kemudian akan tiba di Tual pada hari Jumat 15 Agustus jam 4 pagi. Nanti dari Tual berangkatnya 15 Agustus jam 6 pagi, kemudian tiba di Banda pada 15 Agustus jam 5 sore. Lalu berangkat dari Banda 15 Agustus jam 7 malam Tribuners. Kemudian akan tiba di Ambon pada hari Sabtu 16 Agustus di jam 3 pagi. Nanti dari Ambon berangkatnya 16 Agustus jam 5 pagi. Kemudian tiba di tiba di Bau-Bau di hari Minggu 17 Agustus jam 6 pagi.
Nanti berangkat dari Bau-Bau 17 Agustus jam 8 pagi, kemudian akan tiba di Makassar pada 18 Agustus di jam 00.01. Nanti dari Makassar itu berangkatnya 18 Agustus jam 2 pagi, kemudian tiba di Surabaya pada hari Selasa 19 Agustus di jam 6 pagi. Selanjutnya kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners yang berangkat dari Banda 14 Agustus jam 7 pagi tadi, kemudian akan tiba di Ambon sebentar malam 14 Agustus di jam 10. Lalu nanti dari Ambon berangkatnya 15 Agustus besok jam 2 siang, lalu akan tiba di Banda pada 16 Agustus di jam 7 pagi. Next kita punya jadwal KM Ciremai Tribuners yang berangkat dari Makassar semalam 13 Agustus jam 9, lalu akan tiba di Surabaya pada hari Jumat 15 Agustus jam 1 dini hari. Kemudian berangkat dari Surabaya 15 Agustus jam 3 pagi dan akan tiba di Tanjung Priuk, Jakarta pada 16 Agustus di jam 5 pagi. Lanjut kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners dengan rute berangkat dari Geser itu 14 Agustus jam 8 pagi tadi, lalu tiba di Banda pada pukul 5 sore tadi. Nanti dari Banda akan berangkat pada pukul 7 malam sebentar, lalu tiba di Ambon pada 15 Agustus jam 12 siang besok. Nanti dari Ambon akan berangkat 15 Agustus di jam 23.59 sampai jam 12 malam, kemudian tiba di Namlea pada 16 Agustus di jam 10 pagi. Kemudian dari Namlea itu akan berangkat 16 Agustus jam 5 sore, lalu tiba di Sanana pada 17 Agustus di jam 6 pagi. Nanti dari Sanana berangkatnya 17 Agustus jam 8 pagi, kemudian tiba di Babang atau Bacan pada 18 Agustus di jam 5 pagi. Nanti dari Babang atau Bacan itu akan berangkat 18 Agustus jam 7 pagi, kemudian tiba di Ternate pada 18 Agustus di jam 7 malam. Sementara untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners untuk hari ini itu ada Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian nanti ke Namrole dan juga ke Leksula yang akan berangkat pada pukul 9 malam nanti. Kemudian untuk ke Pulau Buru juga ada, yaitu ada kapal Cantika Lestari 8A dari Ambon. Sementara untuk kapal-kapal lainnya itu di hari Selasa akan ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat pada pukul 8 malam dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Ambalau, Wamsisi, kemudian Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Kemudian untuk hari Senin akan ada kapal Teratai Prima 1 yang akan berangkat pada pukul 3 sore dengan rute yang dilewati Ambon menuju Buano, kemudian ke Fluk, Tepaya, lalu Oci, Wayalowar, kemudian Soligi, dan juga ke Kawasi. Nah, untuk hari Senin juga ada kapal ke Maluku Barat Daya yaitu Cantika Lestari 77B Tribuners dengan rute Ambon, Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang, dan berangkat pada pukul setengah 8 malam. Untuk hari Selasa itu juga ada kapal ke Maluku Utara Tribuners yaitu kapal Cantika Lestari 10C dengan rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda,
dan berangkat pada pukul 12 siang ya, setiap hari Selasa. Nah, untuk kapal ke Pulau Buru, selain tadi ada kapal Cantika Lestari 8A di Pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Galala ya Tribuners. Namun saat ini hanya ada satu feri yang beroperasi. Jadi untuk sebentar malam tidak ada pelayaran dari Galala menuju Namlea, hanya ada dari Namlea menuju Galala. Karena ada 2 feri yang sedang tidak beroperasi alias docking. Nah, untuk yang mau ke Seram bagian barat juga bisa menggunakan feri dari pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 13 trip dengan 4 feri yang beroperasi dari mulai setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Nah, untuk yang biasanya sering menggunakan feri dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju pelabuhan Inna Marina Masohi, Tribuners saat ini sedang tidak beroperasi karena sementara docking. Hanya ada kapal cepat ya dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Maluku Tengah di pelabuhan penyeberangan bukan Inna Marina, apa satu lagi? Bukan. Amahai ya, dari Tulehu menuju Amahai itu ada kapal cepat. Sementara yang kalau dari Tulehu menuju Inna Marina sedang tidak beroperasi alias docking. Ini lagi hujan ringan tapi di studio agak panas ya Tribuners, jadi harap maklum kalau berkeringat. Panas ya Tribuners karena akan ada berita, ini panas, nggak begitu panas juga sebenarnya yang akan dibacakan. Oke Tribuners, itu untuk jadwal kapal bagi kalian yang mungkin ingin bepergian ya, baik ke berbagai daerah yang ada di Maluku maupun ke luar Maluku. Ini ada komen dari siapa nih? @ikitalia. P itu artinya apa ya? Pulang, pergi. Oke Tribuners, kita move ke informasi yang saat ini beberapa hari lalu ya menjadi sorotan di berbagai media nasional, khususnya mengenai demonstrasi yang terjadi di Pati ya. Ya Tribuners, kalau kalian mengikuti berita, memang kemarin ya hari Rabu 13 Agustus itu terjadi demonstrasi besar di alun-alun Pati, di mana sejumlah ya ratusan bahkan mungkin ribuan massa itu melakukan aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Nah, awalnya itu Tribuners unjuk rasa tersebut itu dimaksudkan untuk memprotes kebijakan Sudewo yang menaikkan pajak. Namun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan sebelum demonstrasi. Namun pembatalan dari kebijakan itu tidak membuat demonstran ini kemudian menggagalkan aksi demonstrasi, tetapi tetap melanjutkan. Karena Bupati Pati Sudewo ini Tribuners dinilai sangat arogan ya terhadap masyarakat. Nah, demo besar di Pati ini Tribuners itu bermula ketika Bupati Pati Sudewo mengeluarkan kebijakan yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Nah, sebagian warga yang keberatan kemudian berencana untuk menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menolak kebijakan tersebut pada hari Rabu kemarin. Dan menanggapi rencana demo dari warga,
Bupati Sudewo mengaku tidak gentar dengan mempersilahkan untuk mengerahkan banyak massa. Waduh, ini arogan sekali ya. Bahkan Bupati sempat mengatakan bahwa siapa yang akan melakukan penolakan, ya gundul. Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan katanya. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan itu. Nah, namun belakangan akhirnya ya, karena memang ada perhatian dari Presiden Prabowo juga, kebijakan ini akhirnya dicabut beberapa hari sebelum akhirnya demonstrasi dilakukan. Dan saat aksi demonstrasi kemarin, Tribuners, Bupati Pati ini juga sempat ya di tengah-tengah demo itu dia bertemu dengan masyarakat. Namun masa aksi yang sudah emosi dengan kebijakan tersebut itu akhirnya melempari Bupati Pati ini dengan, kalau kalian lihat di videonya itu, dengan botol minuman, kemudian dengan tisu-tisu. Dan akhirnya pihak kepolisian pun menghalangi ya dengan tameng kepolisian supaya botol-botol yang dilemparkan itu tidak mengenai bupati. Dan karena masa sudah sangat marah dan mengamuk ya Tribuners, bupati pun akhirnya kembali ke mobil dan dibawa pergi oleh kepolisian. Nah, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Hussein, menjelaskan bahwa tuntutan mereka tidak lagi sebatas soal PBB, melainkan mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. Karena masyarakat sudah tidak butuh pemimpin yang arogan katanya. Karena Bupati Pati ini dianggap arogan dan juga semena-mena. Menurutnya masyarakat ingin punya pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat serta memikirkan masyarakat. Nah, dalam aksi demonstrasi kemarin juga Tribuners, salah satu peristiwa pilu juga terjadi, yaitu Kapolsek Pati Kota Ibtu Heru Purnomo akhirnya babak pelur karena dikeroyok massa dan berakhir pada ya dibawanya ke rumah sakit. Kapolsek Pati Kota. Karena Ibtu Heru Purnomo ini Tribuners kepalanya bocor ya usai terkena lemparan batu pendemo pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini tengah menjalani rawat inap di RSUD RAA Suwondopati. Bahkan juga Tribuners ada 2 anak dan seorang wartawan yang dilaporkan tewas dalam demonstrasi yang terjadi di Pati kemarin. 2 orang anak dan seorang wartawan bernama Lilik Yuliantoro ya dari media tuturpedia.com itu dikabarkan tewas. Memang sangat disayangkan ya Tribuners, pada akhirnya demonstrasi ini harus memakan korban. Kemudian juga kalau kalian lihat ada sebuah mobil polisi yang kemudian dibakar karena amukan massa ya, akibat dari kekesalan massa. Meskipun saat awal demo itu masyarakat diharapkan untuk bisa menyampaikan aspirasi secara tertib, namun kalau kita perhatikan rata-rata demo itu hampir tidak ada yang berjalan tertib karena pasti massa benar-benar emosi ya. Tapi untungnya kepalanya si bupati nggak dibocorin. Nah, Tribuners, dalam keterangan yang diterima Tribun Network, para korban ini tewas setelah bentrokan antara aparat dengan warga pecah.
Dan gas air mata membuat korban sesak napas hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir. Waduh, semoga 3 orang tadi yang meninggal ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan ya Tribuners. Nah, walaupun korban ini sebelumnya sempat mendapatkan pertolongan pertama, diantaranya dioleskan pasta gigi ke seluruh wajahnya untuk mengurangi efek gas air mata. Namun Tribuners hingga saat ini belum diketahui pasti kronologi lebih lanjut serta keterangan pihak terkait atas tewasnya 3 korban tersebut. Nah, ngomongin soal pajak ya Tribuners, kalian yang di Kota Ambon nyadar nggak sih di beberapa tempat makan itu kita sudah dikenakan PPN 11%. Kemarin saya mau cerita sedikit ya pengalaman saya makan di salah satu tempat makan bakso yang cukup terkenal, sangat terkenal bahkan di Kota Ambon. Itu sempat kaget ternyata pembayarannya, meskipun kita membayar secara manual ya menggunakan cash, itu kita dikenakan pajak 11% ya kalau tidak salah. Dan katanya si mas-mas penjual bakso ini, sebut aja lah ya Mas Rudi ya di Wayame, itu mereka dikasih mesin edisi ya dari pemerintah, dan itu memang setiap pembeli diwajibkan membayar pajak di situ, dan sebelumnya kan tidak ya. Makanya setelah keluar dari situ kita memutuskan untuk tidak balik lagi, karena bayangin kalau setiap orang makan di situ bayar 5.000 juga, padahal baksonya udah agak, kalau dibandingkan dengan bakso yang lain agak pricey ya, karena kalau bakso rata-rata 15.000, di situ hanya 17.000, di situ 17.000, dan itu nggak pakai kerupuk, jadi kita harus beli kerupuk lagi supaya makanannya bisa komplit gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin nanti tempat-tempat makan yang lain pun akan diberlakukan hal yang sama, kita pantau terus nantinya. Tapi hal ini cukup meresahkan ya, karena ya orang akan sangat perhitungan gitu, apalagi untuk ya kita semua yang merasa aduh pendapatan yang gak naik tapi pengeluaran kita udah pada naik semua nih ya, harga-harga udah pada naik. Oke Tribuners, nah kalau tadi berita nasional yang menjadi sorotan ya beberapa hari belakangan ini, berikutnya kita punya informasi mengenai kelangkaan minyak tanah di Pulau Buru, yang pada akhirnya warga curiga jangan sampai ada agen yang nakal. Nah, kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak tanah di Pulau Buru ini Tribuners memang saya sendiri mengalami ya, karena saya orang Buru, dan saat pulang itu saya cukup kaget karena minyak tanah di sana tuh susah, lumayan susah. Kita bahkan di kampung kami itu nggak ada yang jual, kita harus nyari ke kampung tetangga, dan hanya ada satu tempat, itu pun udah nyari di beberapa tempat, jadi memang terverifikasi sekali sih. Jadi Tribuners, warga Kabupaten Buru kembali dihadapkan dengan persoalan kelangkaan minyak tanah yang makin menyulitkan kebutuhan rumah tangga, khususnya para ibu-ibu ya, pasti lagi pusing karena tidak hanya langka, harga jual minyak tanah di sana itu juga melambung tinggi. Dari pantauan reporter kami di lapangan kemarin ya 13 Agustus itu sekitar pukul 4 sore, tak lebih dari 10 agen yang menjual minyak tanah di Kota Namlea. Nah, mereka pun menjual itu antara 1 hingga 4 jerigen minyak tanah saja. Itu pun dengan harga yang mencekik, yaitu per liter dihargai Rp10.000. Wow, bayangkan ya. Kalau di Ambon masih 5.000-an ya, 5.000-an, ada yang bahkan 4.000-an. Dan memang harga
ini ya jauh di atas harga subsidi yang seharusnya. Dan kondisi ini pun akhirnya membuat warga pasti menjerit, pasti sekali. Dan salah satu warga yaitu Ibu Wapuput, salah satu ibu rumah tangga yang merasa kecewa dan bingung dengan kelangkaan minyak tanah yang tak kunjung teratasi. Ibu Puput ini mengatakan bahwa minyak tanah mahal dan susah. Kalau kita antre ke agen untuk beli, mereka batasi. Mereka hanya jual ke orang-orang tertentu saja katanya. Itu pun seperti itu terus. Kami terpaksa keliling kota Namlea untuk mencari minyak tanah. Dan beliau mempertanyakan ini sebenarnya ada apa. Akhirnya dugaan adanya agen nakal yang bermain dalam penyaluran minyak tanah ke pengecer pun akhirnya mencuat. Beberapa warga juga menyebut distribusi tidak lagi sesuai prosedur dan lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding masyarakat luas. Nah, kalau adanya kecurigaan dari masyarakat tentang adanya kecurangan begitu ya Tribuners, itu memang bukan tanpa alasan, karena kalau kita berkaca dari beberapa peristiwa itu memang sempat terjadi kelangkaan bahan bakar ya, utamanya untuk minyak tanah ini, dan usut punya usut ternyata memang ditemukan ada agen-agen tertentu yang menimbun begitu. Jadi agak wajar sih kalau masyarakat kemudian berprasangka seperti itu. Dan jika persoalan ini dibiarkan terus, Tribuners, tidak hanya akan menambah beban warga, tapi juga berpotensi memicu konflik sosial akibat kecemburuan dan ketidakadilan dalam penyaluran bahan bakar bersubsidi. Mungkin ini bisa jadi apa ya, informasi awal, dan mungkin untuk bapak-bapak kepolisian, khususnya untuk Polres Buru ya, mungkin bisa diselidiki apakah ada kemungkinan penimbunan di Pulau Buru. Kalau ada ya harus ditindak tegas ya, biar ibu-ibu di Namlea ini nggak begitu pusing dengan kelangkaan minyak tanah, karena minyak tanah ini kan kebutuhan, udah jadi kebutuhan dasar juga ya, karena setiap hari kan mama-mama pada masak untuk kebutuhan keluarga. Jadi semoga bisa kembali normal, nggak langka lagi, dan harganya bisa turun begitu. Oke Tribuners, karena mengingat kita udah agak overtime, jadi mungkin berita dari buruh tadi itu menjadi penutup rapot di sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu. Jangan bosan-bosan. Terus untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, dan juga di berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter Tribun Ambon. Dan satu hal lagi Tribuners, untuk kalian yang mungkin ketika membaca satu berita dan merasa itu tidak begitu relevan dengan kalian, please jangan dijudge. Mungkin satu berita itu aja yang gak relevan sama kalian, tapi kalian bisa meluangkan sedikit waktu dan bisa nge-scroll, karena kami punya berbagai pilihan berita yang mungkin di antara banyak berita itu ada yang relevan dengan kalian. Jangan dijudge, karena satu berita yang kalian baca itu merupakan buah pikir ya dari reporter kami di lapangan, dan itu tidak didapatkan secara cuma-cuma. Oke, so terima kasih banyak untuk kalian yang udah bergabung baik di kanal YouTube maupun juga Facebook fanpage. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal